Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan melanjutkan sesi praktikum untuk open source. Ini kita lanjutkan di Ubuntu desktop. Yang akan kita lakukan hari ini adalah tentang perintah dasar CLI atau Command Line Interface. Untuk modulnya teman-teman bisa download di spada.uns.ac.id. Ini sudah saya login ke browsernya Ubuntu, kemudian bisa diklik di modul 3. Coba. Oke. Ini ya, untuk pokok bahasannya ini ada yang utama itu adalah perintah dasar command line interface. Tujuan pembelajaran ya ini mampu melakukan perintah dasar menggunakan command line. Jadi CLI ini apa sih? CLI ini adalah ini ya, salah satu jalur komunikasi antar user atau pengguna dengan komputer. Memang bentuknya ini ya basisnya itu adalah berbasis teks, jadi bukan grafis seperti itu. Untuk membuka CLI ini di Ubuntu, ini teman-teman bisa melakukan klik Ctrl plus Alt plus T, atau nanti kalau nggak bisa melakukan ini diklik Show Application terus diklik Terminal. Terminal. Nah, gini, diklik. Oke, ini adalah tampilan terminal punya saya. Ini ada Vidin VirtualBox ya. Kita lanjut dulu ke bawahnya. Oke, percobaan yang pertama ini kita coba akan menggunakan cd atau change directory, yaitu perintah CLI yang digunakan untuk berpindah-pindah directory di Ubuntu. Perintah ini umumnya digunakan dengan lokasi spesifik dari folder ataupun path name file ya. Contohnya, nih misalkan kita mau ke desktop, cd home Vidin desktop ya. Kita coba cd change directory home. Oh, ini pakai huruf kecil ternyata ya. Nah, gini ya, ini sudah masuk ke directory desktop, jadi kita posisinya sekarang ada di desktop. Kalau yang awal tadi, ketika di sini kita masih di posisi home ya. Setelah itu kita change directory, sekarang kita posisinya ke desktop. Jadi diawali dengan perintah cd atau change directory, kemudian spasi, kemudian ini direktorinya itu mau kemana gitu. Ini terakhir adalah nama direktori yang akan kita tuju. Oke, kemudian ini perintah whoami ini untuk mengetahui ya user kita itu yang kita pakai itu yang mana gitu. Misalkan yang ini whoami. Nah, ini user yang saya gunakan ini namanya adalah Vidin. Nanti mungkin teman-teman mempunyai banyak user, nah ini bisa kita gunakan menggunakan perintah whoami untuk mengetahui user apa yang sedang aktif saat ini gitu. Kemudian mungkin kita ingin mengetahui gitu, untuk direktori apa, di mana letak kita sekarang, itu kita bisa mengetikkan pwd. Nah, berarti posisi kita sekarang itu kalau kita ketahui ini hanya di desktop. Nah, kalau dari perintah pwd ini kita ditampilkan lokasi ya direktori kita saat ini lengkap ya. Jadi /home, kemudian Vidin ini usernya, kemudian di directory desktop. Kemudian untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam suatu directory, maka kita dapat mengetikkan perintah ls ya, list of files. Ini yang kemudian kita bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam folder tersebut. Misalkan saya ada di desktop, kemudian saya ketik ls. Nah, ini di tempat saya ini ada beberapa folder ya. Misalkan ada folder baru 2, dan folder gambar. Ini misalkan karena memang sebelumnya sudah saya pernah buat di sini. Nah, sekarang saya ingin coba
simulasikan gitu, misalkan ini ya, cari gambar ini lah, anggrek anggrek misalkan cari gambar ini. Oke, misalkan gambar yang ini kita coba lihat. Kita cek. Nah, di sini ada muncul satu file baru yang barusan kita simpan ini yang bernama anggrek.jpg. Jadi fungsi ls ini saya terangkan kembali. Ls ini adalah untuk mengetahui isi dari suatu folder. Yang dalam kasus ini saya ada beberapa folder ya, di antaranya folder baru 2, folder gambar, dan satu buah image ini yang namanya anggrek.jpg. Itu untuk fungsi ls. Kemudian apabila kita ingin berpindah direktori, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh ya. Ini seperti yang tadi, ini jadi langsung kembali ke home. Ini ada cd garis miring itu. Nah, ini kita langsung kembali ke home. Atau juga bisa nanti menggunakan cd.2. Nanti ini fungsinya untuk berpindah naik ke satu folder di atasnya. Kemudian kita akan coba ya ini ke directory home juga. Misalkan kita naik lagi. Nah, ini untuk memilih ya perintah-perintah sebelumnya, teman-teman bisa mengklik tanda panah di atas ya, tanda panah atas. Misalkan kita kembali lagi posisinya ke sini. Kemudian kita ingin kembali ke home, nanti kita bisa mengetikkan tanda ini ya. Nah, ini kita sudah kembali ke home. Atau bisa juga nanti cd, misalkan kita naik lagi ke sini, kemudian kita cd $home ya. Enter. Nah, ini sudah kembali ke home lagi. Topik selanjutnya ini adalah membuat folder baru. Ini contohnya menggunakan perintah ya, mkdir spasi nama folder. Jadi misalkan kita akan kembali ke directory desktop yang di sini, kita enter. Kemudian kita ingin membuat folder bernama mkdir folder bunga seperti ini ya. Kita simpan, kita enter ya. Nah, ini kemudian kita cek lagi menggunakan ls apakah sudah tertambahkan atau belum. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Namanya folder gambar. Jadi kita sudah berhasil membuat folder baru dengan nama folder gambar. Kemudian ya ini sudah untuk memeriksa apa saja yang ada di dalam suatu folder. Kemudian ini misalkan kita akan membuat subfolder di dalam suatu folder. Ini contohnya mkdir -p folder 1, folder 2, folder 3. Kita coba. Misalkan yang di sini kita masuk mkdir p folder buah 1, kemudian folder buah 2, folder buah 3. Seperti ini, kita enter. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita coba kembali ya. ls. Ini sudah ada yang namanya folder bunga, folder buah 1 ya.
Ini yang barusan kita bikin tadi. Sekarang kita coba masuk ke folder buah 1. cd folder buah 1. Ini kita sudah masuk ke folder buah 1. Dan kita coba ls lagi. Nah, di dalamnya ini sudah ada folder buah 2. Kita coba masuk lagi. Enter. Nah, di dalamnya ini ada folder buah 3. Jadi posisinya kita sekarang ada di dalam folder buah 1, di dalam folder buah 2, kemudian yang terakhir ada di folder buah 3. Jadi perintah mkdir ini untuk membuat mkdir -p folder 1, 2, 3 ini untuk memberikan membuat folder di dalam folder atau membuat subfolder di dalam suatu folder. Kemudian untuk lsr ya ini berfungsi untuk menampilkan isi dari folder suatu folder ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kita ke home ya, kita kembali folder buah 1 ya. cd folder buah 1. Oh, kita masuk dulu ke desktop ini. Desktop. Oke, kemudian ls dulu. cd folder buah 1. Nah, ini kita ls -r. Oke. Jadi ini adalah folder yang ada di dalam folder buah 1, kemudian ini di dalam folder buah 2 sendiri ini ada yang namanya folder buah 3. Jadi ini sesuai dengan yang kita buat di awal, bahwasanya folder buah 1 nanti di dalamnya lagi ada folder buah 2. Di dalam folder buah 2 terdapat folder buah 3. Nah, kemudian di perintah selanjutnya ini kita akan mencoba untuk meremove atau menghapus suatu folder nanti. Ini rm ya, atau singkatan dari remove. Untuk rmdir sendiri adalah singkatan dari remove directory. Perintah ini berfungsi untuk menghapus file atau folder yang berkaitan dengan sistem atau file super user. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, untuk menghapus suatu file atau folder ini kita membutuhkan yang namanya privilege super user atau SU. Untuk memasukkan atau untuk menghapus itu nanti membutuhkan folder SU. Sedangkan untuk masuk ke folder SU sendiri nanti dibutuhkan password yang teman-teman masukkan ketika di awal ketika menginstal Ubuntu. Ini contohnya untuk menghapus file yang kita download tadi ya. Ini untuk contoh yang barusan kita pakainya itu adalah nama anggrek. Ini kita coba rm nama filenya apa. Kita coba misalkan kita kembali ke home, terus kita masuk ke desktop, kita cek dulu dalamnya ada yang namanya anggrek.jpg. Ini kita coba hapus. Kita masuk dulu ya, sudo su passwordnya, silahkan nanti dimasukkan. Nah, ini sudah root atau sudo su ya, sudah masuk ke super user, ditandai dengan tanda hashtag atau tanda pagar. Kemudian kita akan menghapus yang namanya file anggrek.jpg. Kita akan lakukan rm anggrek.jpg. Kita enter. Kita cek lagi. Nah, ini file anggrek tadi sudah berhasil dihapus. Jadi ketika kita cek ls lagi tidak muncul ya, karena memang sudah dihapus. Kemudian untuk ini perintah tersebut digunakan untuk menghapus folder dan isi suatu folder tertentu. Misalkan rm-ir nama folder. Kita coba rm-r nama foldernya apa? Misalkan kita akan menghapus folder buah 1 ya. Folder buah 1, kita enter. Kita ls. Nah,
folder buah 1 ini sudah berhasil dihapus. Ya, ini tidak ada. Oke, kemudian untuk mengetahui isi foldernya ini menggunakan ls-r folder baru 2 misalkan. Ya ini ya, karena tidak ada isinya ya di dalam folder baru 2 ini. Nanti silahkan dicoba. Kemudian, nah ini contohnya, nanti di dalam folder baru ada, ini folder, contoh foldernya ada folder baru sama folder gambar. Kemudian ada CP, files ini adalah singkatan dari copy yang berfungsi untuk mengadakan file atau folder pada path atau alamat atau folder yang sama atau berbeda. Ini contohnya, kalau yang saya contohkan di sini, saya kemarin mendownload Java tutorial PDF. Ini kita coba simpan gambar lagi, misalkan ganti yang ini ya. Simpan, save. Ini kita kasih nama anggrek apa ini? Anggrek koleksi ya, anggrek baru. Oke, kita simpan. Untuk melakukan copying, kita coba langkah berikut ini. Jadi CP nama file yang akan di copy, kemudian nama hasil filenya nanti apa. Misalkan kita coba ls dulu. Ini ya, muncul anggrek baru.png, kita copy cp anggrek baru, kemudian nama file barunya itu apa, misalkan anggrek baru 2, kita enter. Nah, ini sudah selesai, kita coba ls. Nah, ini sudah muncul ya, jadi kita berhasil melakukan copying file anggrek baru menjadi file anggrek baru 2. Jadi ini adalah hasil copyan dari yang bawah.